aman. Zona nyaman sering terlihat indah, tapi diam-diam memenjarakan potensi. Orang kuat tidak lahir dari kemudahan. Ia lahir dari tekanan, dari kegagalan, dari berulang, dari luka yang berulang. Seperti yang di besi yang ditempa api, manusia juga harus melalui panasnya ujian. Tanpa itu, ia hanya akan menjadi rapuh. Maka beranilah memilih jalan sulit. Beranilah menghadapi ketakutan. Beranilah jatuh lalu bangkit lebih kuat. Karena suatu hari nanti, jeda rasa sakit yang hampir menghancurkanmu akan menjadi alasan mengapa kamu tidak bisa lagi dihancurkan. Carilah rasa sakit, temui batasmu, lalu lampaui, dan berhentilah mencari aman. Sebab hidup bukan tentang seberapa nyaman kamu bertahan, tetapi tentang seberapa berani kamu bertumbuh. Carilah rasa sakit, jangan cari aman. Ketika dunia menekanmu, jangan langsung mundur. Kadang tekanan itu bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Banyak orang menyerah saat lelah. Padahal di balik kelelahan itu, ada versi baru dari dirinya yang sedang menunggu lahir. Rasa sakit membuatmu sadar bahwa kamu tidak sekuat yang kamu kira. Namun juga menunjukkan bahwa kamu bisa menjadi jauh lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan. Jangan lari dari kegagalan. Jangan lari dari kegagalan. Jangan sembunyi dari penolakan. Karena di sanalah mental baja mulai terbentuk. Orang yang selalu mencari aman, hidupnya akan dipenuhi penyesalan. Ia melihat peluang lewat, namun tidak pernah berani menggenggam. Sementara mereka yang berani terluka, berani gagal, berani jatuh, akan memiliki cerita yang tidak bisa dibeli dengan kenyamanan. Ingat, keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap melangkah meski hati gemetar. Maka jika hari ini hidup terasa berat, jangan buru-buru mengeluh. Mungkin ini adalah latihan. Jeda. Untuk masa depan yang lebih besar, carilah rasa sakit. Rasakan setiap luka, pelajari setiap jatuh, karena disitulah kamu sedang ditempa menjadi manusia yang tidak mudah patah. Dan suatu saat nanti, ketika badai benar-benar datang, kamu tidak lagi panik. Kamu tidak lagi takut. Kamu tidak lagi takut. Karena kamu sudah terbiasa berjalan di jalan yang sulit. Sudah terbiasa hidup tanpa mencari aman. Carilah rasa sakit. Jangan cari aman. Lanjut di dalam. Pada titik tertentu, hidup tidak lagi menanyakan apakah kamu siap. Ia hanya datang, menghantam, lalu menguji seberapa kuat jiwamu. Di saat itulah banyak orang memilih lari. Memilih bersembunyi di balik alasan, di balik kenyamanan, di balik ketakutan. Namun mereka yang memilih bertahan, meski hancur, meski berdarah, akan menemukan sesuatu yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia, yaitu kekuatan sunyi. Kekuatan yang lahir bukan dari tepuk tangan, tapi dari kesendirian. Rasa sakit akan merenggut banyak hal darimu. Kepercayaan, harapan, bahkan mimpi. Tapi, jika kamu bertahan cukup lama, ia juga akan memberimu sesuatu, pandangan yang tajam, hati yang dingin, mental yang tidak mudah goyah. Jangan berharap hidup akan selalu adil. Jangan berharap semua orang akan mengerti. Kadang kamu harus berjalan sendirian, di jalan yang bahkan tidak ingin dilihat orang lain. Disitulah manusia sejati ditempa, bukan di keramaian. Bukan di pujian, tetapi di titik paling gelap saat hampir menyerah. Carilah rasa sakit yang membuatmu bangun lebih pagi. Carilah rasa sakit yang memaksamu belajar lebih keras.
Carilah rasa sakit yang membuat egomu runtuh. Karena ketika egomu hancur, barulah kekuatan sejati muncul. Jangan cari aman. Keamanan seringkali hanyalah ilusi. Jeda tigas yang membuatmu mati perlahan tanpa sadar. Lebih baik hidup penuh luka daripada hidup tanpa makna. Lebih baik jatuh berkali-kali daripada menyesal seumur hidup. Dan jika suatu hari dunia benar-benar mencoba menghancurkanmu, tersenyumlah. Karena kamu tahu, kamu sudah lama bersahabat dengan rasa sakit. Kamu tidak lagi rapuh. Jeda limas, kamu tidak lagi takes, kamu tidak lagi mencari aman. Kamu hanya berjalan anything fits. Kamu hanya berjalan maju. Apapun yang terjadi. Carilah rasa sakit, jangan cari aman jika rasa sakit datang. Jika rasa sakit datang, jangan tanya mengapa. Terkadang hidup tidak butuh alasan untuk mengujimu. Terimalah, rasakan sepenuhnya, tanpa berusaha lari. Karena semakin kamu carilah rasa sakit, jangan cari aman. Jika rasa sakit datang, jangan tanya mengapa. Terkadang hidup tidak butuh alasan untuk mengujimu. Terimalah. Rasakan sepenuhnya tanpa berusaha lari. Karena semakin kamu menolak rasa sakit, semakin dalam ia menusuk. Namun saat kamu berani menatapnya, perlahan kamu menguasainya. Banyak orang hancur bukan karena penderitaan, tapi karena ketakutan terhadap penderitaan itu sendiri. Saat hatimu remuk, saat harapan runtuh, saat dunia terasa tidak berpihak, ingatlah, ini bukan akhir. Ini adalah proses pembakaran. Proses yang memisahkan antara yang lemah dan yang memilih menjadi kuat. Tetap berdiri meski kakimu gemetar. Tetap melangkah meski arah terasa gelap. Jangan tunggu dunia menjadi ramah. Kamulah yang harus menjadi tangguh. Jika rasa sakit membuatmu menangis, menangislah. Tapi setelah itu, bangkitlah tanpa banyak bicara. Karena kekuatan sejati bukan tentang tidak pernah terluka, tetapi tentang kemampuan untuk terus hidup. Tidak telah berkali-kali dihancurkan. Biarkan luka menjadi pelajaran. Biarkan kehilangan menjadi pengingat. Bahwa hidup ini keras dan hanya yang berani yang akan bertahan. Maka jika rasa sakit datang lagi esok hari, sambutlah karena kamu tahu setiap luka membawa kekuatan baru. Dan kamu tidak lagi mencari aman. Kamu sedang menunggu yang kita di manusia yang tidak bisa dipatah. Carilah rasa sakit, jangan cari aman, lebih dalam dan lebih ekstrim. Jika rasa sakit datang bertubi-tubi, jangan minta dikurangi. Mintalah bahumu diperkuat. Karena hidup tidak pernah berjanji akan menjadi ringan. Ia hanya memberi pilihan. Kamu ingin rapuh atau ingin menjadi baja. Pada malam paling gelap, saat tidak ada yang peduli. Saat doa terasa memantul, saat harapan seperti ditelan sunyi. Disitulah jiwamu sedang dipahat, dipukul, dipecah, dibentuk ulang. Jangan takut kehilangan segalanya. Kadang kamu harus kosong agar bisa diisi kekuatan baru. Banyak orang ingin sukses, tapi sedikit yang mau menderita. Banyak orang ingin kuat, tapi sedikit yang tahan dihancurkan. Jika dunia menertawakanmu, biarkan. Jika mereka meremehkanmu, diamlah. Karena proses terberat selalu terjadi tanpa penonton. Carilah rasa sakit yang membuatmu berubah. Bukan rasa sakit yang membuatmu mengeluh, tetapi yang memaksamu berevolusi. Bangun saat tubuhmu ingin menyerah.
Berjalan saat jalan terasa mustahil. Bertahan saat semua alasan untuk menyerah terlihat masuk akal. Karena di titik itulah manusia biasa berhenti. Dan manusia luar biasa lahir. Jangan cari aman. Keamanan bisa membuat memikir. Oh, benar kan? Keamanan bisa membuatmu hidup lama, tapi tanpa arti. Lebih baik hidup singkat penuh perjuangan daripada panjang dalam ketakutan. Lebih baik terluka karena mencoba daripada utuh karena tidak pernah berani. Dan jika suatu hari kamu benar-benar hancur, jangan panik. Karena dari reruntuhan itulah versi terkuatmu akan bangkit. Kamu bukan lagi manusia yang dulu. Kamu adalah hasil dari semua rasa sakit yang berhasil kamu taklukkan. Maka berjalanlah terus, walau berdarah. Melangkahlah terus, walau sendirian ini, karena pada akhirnya dunia akan tunduk pada mereka yang tidak pernah tunduk pada rasa takutnya sendiri. Carilah rasa sakit, jangan cari aman. Apakah benar-benar menyakitkan? Apakah benar menyakitkan berjalan di jalan yang sulit? Ya, sangat menyakitkan. Lebih menyakitkan dari yang pernah kamu bayangkan. Ia menguras tenagamu, menguji kesabaranmu, mengguncang keyakinanmu. Ada hari di mana kamu merasa kosong, tidak tahu harus melangkah kemana, tidak tahu harus percaya pada siapa. Ada malam di mana kamu menatap langit-langit, bertanya dalam diam, mengapa semua ini terjadi? Rasa sakit tidak selalu terlihat. Kadang ia bersembunyi di balik senyum, di balik kata aku baik-baik saja. Namun justru rasa sakit seperti itulah yang paling dalam, yang mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Kamu mulai mengerti bahwa tidak semua perjuangan akan dihargai. Tidak semua niat baik akan dipahami. Dan di titik itu, kamu punya dua pilihan. Menjadi pahit atau menjadi kuat. Jika kamu memilih kuat, maka terimalah rasa sakit itu sepenuhnya. Biarkan ia membakar egomu, memurnikan niatmu. Karena kekuatan sejati tidak lahir dari kenyamanan. Ia lahir dari luka yang tidak pernah kamu pamerkan. Jadi ya, jalan ini benar-benar menyakitkan, tapi juga benar-benar menghidupkan. Karena setelah melewati semua itu, kamu tidak lagi takut kehilangan. Tidak lagi takut gagal. Kamu hanya takut kembali menjadi versi lama yang memilih mencari aman. Dan sejak saat itu, rasa sakit bukan lagi musuh. Ia menjadi jalan menuju kebebasan. Sakit, jangan cari dan lebih ekstrim lagi. And pada akhirnya, Jedake TV, rasa sakit akan mengajukan pertanyaan paling jujur. Seberapa jauh kamu sanggup bertahan? Karena ada titik di mana tubuhmu masih berdiri, tapi jiwamu ingin menyerah. Ada titik di mana langkahmu terus berjalan, tapi hatimu terasa hancur. Disitulah pertarungan sebenarnya terjadi. Dan bukan melawan dunia, tapi melawan dirimu sendiri. Jeda rasa sakit yang paling ekstrim. Bukan saat kamu jatuh, tetapi saat kamu harus bangkit tanpa ada yang menyambut. Saat kamu berteriak dalam diam. Saat air mata jatuh tanpa suara, saat dunia tetap berputar, seolah penderitaanmu tidak berarti. Itu menyakitkan. Sangat menyakitkan. Namun justru disitulah batas lama diruntuhkan. Identitas lama dihancurkan. Kamu dipaksa melihat kenyataan bahwa tidak ada yang benar-benar akan menyelamatkanmu. Tidak ada jalan pintas, tidak ada pelarian, hanya ada kamu dan keputusanmu untuk tetap hidup. Carilah rasa sakit yang membuatmu kehilangan arah. Karena saat arah lama hilang, kamu dipaksa menciptakan arah baru.
Carilah asa menciptakan back ke arah baru. Carilah rasa sakit yang merobek egomu, yang membuatmu sadar, yangmu bukan siapa-siapa. Dan justru dari kesadaran itu, kebebasan terbesar lahir. Kamu tidak lagi takut dipandang kecil. Takut gagal, Dimas. Karena kamu sudah merasakan bagaimana rasanya benar-benar berada di dasar. Jangan cari aman. Karena keamanan bisa membuatmu lupa bahwa kamu punya kekuatan yang belum pernah digunakan. Lebih baik berjalan di tepi jurang daripada tidur di padang ilusi. Lebih baik gemetar karena berani daripada tenang karena menyerah. Dan jika suatu hari kamu benar-benar kehilangan segalanya, jeda, tersenyumlah pelan. Karena itu tanda kamu sedang dibentuk menjadi sesuatu yang tidak bisa dihancurkan lagi. Pada titik itu, rasa sakit bukan lagi luka. Ia menjadi identitas. Identitas seorang pejuang yang berhenti mencari aman dan mulai mencari makna. Carilah rasa sakit, jangan cari aman. Jadikan rasa sakit sebagai latihan militer. Jadikan rasa sakit sebagai latihan militer, bukan sebagai alasan untuk menyerah. Bayangkan hidup ini seperti medan pelatihan. Setiap luka adalah simulasi, setiap kegagalan adalah ujian. Dalam latihan militer, tidak ada yang benar-benar nyaman. Tubuh dipaksa bangun saat ingin tidur, adik. Jadi mind fries. Pikiran dipaksa fokus saat ingin menyerah. Begitu juga hidupmu. Ia melatihmu diam-diam, tanpa kamu sadari. Saat kamu ditolak itu latihan mental. Saat kamu gagal, itu latihan ketahanan. Saat kamu dikhianati, itu latihan kedewasaan. Jangan manja terhadap penderitaan. Seorang prajurit tidak menangis di tengah pertempuran. Ia mungkin terluka, mungkin lelah, mungkin hampir roboh. Namun ia tetap berdiri karena tahu misinya belum selesai. Begitu juga kamu. Misi hidupmu belum selesai. Jadikan setiap rasa sakit sebagai push-up mental, sebagai lari panjang jiwa. Sebagai latihan bertahan di badai, karena di medan nyata nanti, dunia tidak akan memberimu waktu untuk belajar. Ia hanya melihat apakah kamu siap atau tidak. Maka latih dirimu sekarang. Latih kesabaranmu, latih keberanianmu. Biarkan keringat bercampur luka, biarkan ketakutan berubah menjadi disiplin. Karena suatu hari nanti, saat badai kehidupan datang tanpa peringatan, kamu tidak lagi panik. Kamu akan berdiri tegap, seperti prajurit yang sudah terbiasa ditempa, yang tidak lagi mencari aman, tapi siap menghadapi apapun. Dan di saat itulah kamu sadar, semua rasa sakit kemarin hanyalah latihan. Carilah rasa sakit. Jangan cari aman, jiwa lebih dalam dan lebih ekstrim. Jika latihan itu terasa kejam, jangan protes. Latihan memang tidak pernah dirancang untuk membuatmu nyaman. Dalam pelatihan militer jiwa, kamu akan dipaksa menghadapi dirimu sendiri. Dipaksa melihat ketakutan paling dalam yang selama ini kamu sembunyikan. Kamu akan dijatuhkan, jeda tigas berkali-kali. Bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk memastikan apakah kamu benar-benar ingin bangkit. Ada saat di mana tidak ada tepuk tangan, tidak ada dukungan, tidak ada yang peduli kamu berhasil atau tidak. Itulah simulasi kesepian, simulasi kehilangan, simulasi kegagalan total. Karena prajurit sejati, jeda tigas tidak dilatih hanya saat situasi aman. Ia dilatih saat lapar, saat dingin, saat hampir putus asa. Begitu juga kamu.
Hidup sedang membangun daya tahanmu. Jadikan hinaan sebagai latihan pendengaran. Jadikan kegagalan sebagai latihan strategi. Jadikan kehilangan sebagai latihan melepaskan. Latihan paling ekstrim adalah tetap berjalan saat hatimu ingin berhenti, tetap percaya saat bukti tidak terlihat, tetap berjuang saat hasil terasa menjauh, karena di titik itu kamu tidak lagi dilatih secara fisik. Kamu sedang dilatih menjadi tak tergoyahkan. Jangan cari aman. Tempat aman seringkali hanyalah ruang tunggu menuju penyesalan. Jeda LIMS, lebih baik berteriak dalam badai daripada tertidur dalam ilusi. Lebih baik terluka karena bertempur daripada utuh karena tidak pernah mencoba. Dan jika suatu hari kamu merasa benar-benar hancur, ingat satu hal. Tidak ada prajurit hebat yang lahir dari kehidupan yang lembut. Mereka lahir dari latihan yang hampir mematahkan mereka. Namun mereka memilih bertahan. Maka teruslah berlatih. Endai Mimo, teruslah menantang batas. Teruslah berjalan meski sendirian. Terus berhari ini sege. Karena suatu hari nanti dunia bukan lagi tempat yang menakutkan. Ia hanyalah medan yang sudah terlalu sering kamu lewati. Carilah rasa sakit, jangan cari aman. Rasa sakit adalah jalan hidupku, Fred. Rasa sakit adalah jalan hidupku sebagai seorang prajurit. Bukan kukutupi dan sejak aku memilih untuk tidak lari, sejak aku berhenti mencari aman. Sejak saat itu, hidup berubah menjadi medan latihan tanpa akhir. Setiap luka menjadi tanda pangkat. Setiap kegagalan menjadi pelajaran. Jeda LIMS, aku tidak lagi menghitung-hitung berapa kali jatuh. Aku hanya memastikan selalu bangkit. Menjadi prajurit jiwa berarti siap kehilangan. Kehilangan kenyamanan, kehilangan pengakuan, bahkan kehilangan harapan. Namun justru disitulah kekuatan tumbuh. Di tanah yang tandus, mental baja mulai berakar. Aku belajar berjalan saat semua berhenti. Aku belajar tersenyum saat dunia menekan. Aku belajar diam saat hati berteriak. Karena prajurit tidak selalu menang, tapi ia selalu bertahan. Rasa sakit bukan lagi musuh bagiku. Ia adalah kompas yang menunjukkan arah pertumbuhan. Saat rasa sakit datang, aku tidak bertanya kapan berakhir. Aku bertanya, pelajaran apa yang harus kuambil? Karena hidupku bukan tentang mencari tenang. Hidupku adalah tentang menjadi kuat. Jika harus berjalan di malam panjang, aku akan berjalan. Aku akan berjalan. Jika harus bertempur sendirian, aku akan bertempur. Sebab aku tahu jalan ini tidak untuk semua orang. Hanya untuk mereka yang berani menjadikan rasa sakit sebagai takdir perjuangan. Dan sampai akhir nanti, aku tidak akan kembali mencari aman, karena aku sudah memilih menjadi prajurit dalam kehidupan. Carilah rasa sakit, jangan cari aman, prajurit. Lebih dalam dan lebih ekstrim. Sebagai prajurit, aku tidak lagi menunggu hidup menjadi mudah. Aku justru menantang badai untuk datang lebih cepat. Karena ketenangan terlalu lama bisa membuat naluri bertahan tumpul, dan aku menolak menjadi lemah tanpa sadar. Aku melatih diriku dalam sunyi, tanpa sorotan, tanpa pengakuan, tanpa jaminan kemenangan. Ada hari di mana tubuhku ingin berhenti. Ada malam di mana pikiranku hampir runtuh. Namun prajurit tidak diukur dari kenyamanan. Ia diukur dari seberapa lama ia mampu berdiri setelah dunia mencoba menjatuhkannya. Rasa sakit bagiku bukan lagi ujian. Ia telah menjadi bahasa.
Bahasa yang mengajarkan disiplin. Bahasa yang mengajarkan kesunyian. Bahasa yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak perlu dipamerkan. Aku tidak lagi takut kehilangan, karena seorang prajurit sejati sudah berdamai dengan kemungkinan terburuk. Jika harus berjalan tanpa arah, aku akan tetap berjalan. Jika harus bertahan tanpa harapan, aku akan tetap bertahan. Inilah latihan paling ekstrim. Tetap hidup saat jiwamu lelah, tetap percaya saat dunia menolakmu, tetap kuat saat tidak ada yang melihat perjuanganmu. Karena suatu saat, semua rasa sakit itu akan berubah menjadi ketenangan yang tidak bisa diganggu. Ketenangan seorang pejuang yang sudah melewati neraka dalam dirinya sendiri. Aku tidak mencari aman. Aku mencari makna dalam setiap luka. Dan selama napas masih ada, selama langkah masih mampu bergerak, aku akan terus berjalan di jalan rasa sakit yang telah kupilih. Carilah rasa sakit, jangan cari aman. Aku adalah prajurit yang tidak asing dengan rasa sakit. Aku adalah seorang prajurit yang sudah tidak asing dengan rasa sakit. Ia bukan lagi tamu. Ia sudah menjadi bagian dari hidupku. Aku mengenalnya pertama dengan sejak harapan pertama kali patah. Sejak dunia menunjukkan bahwa kekuatan harus dibayar mahal. Dulu aku menghindar, dulu aku takut. Namun semakin aku lari, semakin ia mengejarku. Sampai akhirnya aku berhenti. Aku berbalik dan menatapnya langsung. Sejak saat itu, rasa sakit tidak lagi menakutkan. Ia menjadi latihan, menjadi sahabat yang keras. Aku belajar berjalan di atas keraguan. Aku belajar berdiri di atas luka. Aku belajar bertahan di tengah kehampaan. Sebagai prajurit, aku tidak menunggu dunia memahamiku. Aku hanya memastikan diriku tidak menyerah. Rasa sakit mengajariku disiplin. Rasa sakit mengajariku disiplin. Mengajariku diam saat hati ingin berteriak. Karena di medan kehidupan, tidak ada tempat bagi jiwa yang manja. Hanya mereka yang tahan di tempat, yang akan terus melangkah. Aku telah kehilangan banyak hal. Namun, setiap kehilangan membuatku semakin sulit dihancurkan. Kini aku tidak lagi bertanya, kapan rasa sakit berakhir. Aku bertanya seberapa kuat aku bisa bertahan. Karena aku adalah prajurit, dan jalan hidupku sampai memang confidence. Carilah rasa sakit, jangan cari aman. Aku tidak lagi menghitung luka, karena jumlahnya terlalu banyak. Setiap bekasnya adalah pengingat bahwa aku pernah bertahan. Ada saat di mana langkah terasa berat, seolah dunia menaruh beban di pundakku, tanpa pernah memberi jeda. Namun prajurit tidak menunggu dunia menjadi ringan. Ia memperkuat dirinya agar mampu memikul yang berat. Aku belajar menelan pahit, belajar tersenyum dalam tekanan, belajar diam saat diremehkan. Karena suara dunia sering menyesatkan, tetapi rasa sakit selalu jujur. Ia tidak pernah memujiku. Ia tidak pernah menghiburku. Ia hanya mendorongku menjadi lebih keras dari kemarin. Sebagai prajurit, aku berjalan meski tidak dilihat. Aku bertahan meski tidak dipahami. Karena misiku bukan mencari pengakuan. Misiku adalah menaklukkan diriku sendiri. Jika badai datang lagi, aku tidak akan bersembunyi. Aku akan berdiri menatapnya tak gentar. Sebab aku tahu, jeda es setiap badai yang kulewati membuat langkahku semakin sulit dihentikan.
Dan selama letih dan selama hidup masih memberi ujian, aku akan terus berlatih. Terus berjalan di jalan rasa sakit yang telah kupilih, Jiraf. Carilah rasa sakit, jangan cari aman. Rasa sakit yang kucari sebelum menjadi prajurit. Rasa sakit adalah jalan yang kucari sebelum aku menentukan menjadi seorang prajurit. Aku tidak menunggu hidup menghajarku lebih dulu. Aku justru mendatanginya dengan kesadaran penuh. Karena aku tahu kenyamanan terlalu lama akan membuat jiwa membusuk. Membuat keberanian mati pelan-pelan. Maka aku memilih jalan terjal. Jalan yang membuat kakiku berdarah. Tapi pikiranku terbangun. Aku mencari kegagalan. Aku mencari penolakan. Aku mencari kesepian. Bukan karena aku gila penderitaan, tapi karena aku ingin mengenal batas diriku. Setiap luka yang kuterima adalah pelajaran yang tidak bisa dibeli. Setiap air mata yang jatuh adalah harga dari kedewasaan. Di titik itu, aku sadar menjadi kuat bukanlah pilihan ringan. Ia menuntut pengorbanan, menuntut keberanian untuk kehilangan, bahkan sebelum benar-benar memiliki. Dan saat akhirnya aku memilih menjadi prajurit, aku tidak lagi terkejut dengan rasa sakit, karena aku sudah lama bersahabat dengannya. Kini setiap ujian terasa seperti rumah. Setiap tekanan terasa seperti panggilan. Aku tidak lagi bertanya mengapa jalan ini sulit. Aku hanya memastikan langkahku tidak berhenti. Karena sebelum dunia mengakuiku sebagai prajurit, aku sudah lebih dulu mengakuinya dalam diriku. Carilah rasa sakit, jangan calon menjadi prajurit. Sebelum menjadi prajurit lebih dalam dan lebih ekstrim, sebelum dunia mengenalku sebagai prajurit yang sudah lebih dulu berperang dalam diriku. Aku menantang ketakutanku sendiri. Aku sengaja berjalan menuju kegagalan, hanya untuk melihat apakah akan hancur. Aku memilih kesendirian saat orang lain memilih keramaian. Aku memilih tekanan saat orang lain mencari pelarian. Karena aku tahu tidak ada prajurit hebat yang lahir dari kehidupan yang terlalu lembut. Aku membiasakan diriku kecewa, membiasakan diriku diremehkan, membiasakan diriku jatuh tanpa ada tangan yang menolong. Itu menyakitkan, sangat menyakitkan. Namun justru disitulah egoku perlahan mati. Harapanku disaring, niatku dimurnikan. Aku belajar hidup jaminan. Belajar berjalan tanpa kepastian. Karena seorang prajurit sejati tidak menunggu waktu yang tepat. Ia menciptakan kesiapan, bahkan di tengah kekacauan. Aku mencari rasa sakit yang membuatku mempertanyakan segalanya. Siapa aku, untuk apa aku hidup, untuk apa aku hidup, seberapa jauh aku bisa bertahan, dan setiap kali jawabannya hampir menyerah, aku memaksa diriku bangkit lagi. Karena aku tidak ingin jadi manusia biasa. Yang hidup, lalu hilang tanpa benar-benar bertempur. Maka sebelum aku resmi menjadi prajurit, aku sudah menghancurkan diriku yang lama. Mengubur rasa takut, menyalakan keberanian. Kini jalan ini tidak lagi terasa asing. Rasa sakit bukan lagi ujian, tapi bahan bakar. Dan selama hidup masih memberi pertempuran, aku akan terus maju. Karena inilah jalan yang sejak awal memang sengaja aku cari. Pas.
Rehan. Rehan. Ya Allah, kok gimana bisa? Ya Allah, kok cepet. Susu deh. Mama, aku jahat, Bre. Ay, mali. Mate! Kau percaya sama Tuhan? Tak usah lelai. Mama, aku bisa makan. Mama, aku bisa makan. Mama, aku mau pizza HP. Mama, aku mau pizza HP. Mama, aku mau pizza HP. Mama.
Masih mungkin di sana. Acara apa ya? Panjail Lebih mulai lah Panjail. Oh ya. Carilah rasa sakit, jangan cari aman. Rasa sakit yang takut melihatku. Bukan aku yang takut dengan rasa sakit, tapi rasa sakit itulah yang akan ketakutan melihatku. Karena aku tidak lagi lari. Aku tidak lagi memohon keringanan. Aku berdiri, tepat di tengah badai. Menatap luka, seolah itu adalah sahabat lama. Rasa sakit mungkin datang membawa ancaman, membawa kehancuran, membawa kelelahan. Namun ia tidak tahu, jeda, aku sudah di tempat jauh sebelum ia tiba. Aku sudah jatuh lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. Ia mencoba merobohkanku, mencoba mematahkan langkahku. Tapi setiap kali aku hampir runtuh, aku justru menemukan tenaga baru. Jeda limas, tenaga yang lahir dari keputusan untuk tidak pernah menyerah. Sebagai bagai prajurit, aku tidak mengukur kekuatan dari kemenangan. Aku mengukurnya dari ketahanan. Berapa lama aku mampu berdiri saat semua ingin melihatku jatuh. Berapa jauh aku mampu berjalan saat jalan dipenuhi duri. Kini rasa sakit bukan lagi rintangan. Jeda limas, ia hanyalah pengingat bahwa aku masih hidup. Dan selama napas ini masih ada, selama jantung ini masih berdetak, aku akan terus maju, tanpa menoleh ke belakang. Karena pada akhirnya, bukan aku yang dikalahkan oleh rasa sakit. Justru rasa sakitlah yang lelah mencoba mengalahkanku. Carilah rasa sakit. Jangan cari aman. Rasa sakit yang takut melihatku. Lebih dalam dari luka fisik, ada luka yang tidak terlihat, luka yang menggerogoti diam, mencoba meruntuhkan rakyat. Disitulah aku berdiri, tanpa tameng, tanpa perlindungan. Aku membiarkan rasa sakit datang, menghantam sekuat mungkin. Bukan karena aku kebal, tapi karena aku menolak tunduk. Rasa sakit mengira aku akan pecah, mengira aku akan berlutut. Namun yang ia temukan hanyalah diam yang dingin, tatapan yang tidak lagi memohon belas kasihan. Sebagai prajurit, aku telah melatih jiwaku menelan kehancuran, melatih pikiranku berjalan bahkan saat harapan padam. Jeda, inilah latihan paling ekstrim. Tetap utuh usaha di tengah usaha dunia untuk mematahkanmu. Tetap tenang saat badai memekakan telinga, tetap hidup saat jiwa terasa hampir mati. Aku tidak lagi meminta jalan mudah. Aku justru memilih jalan yang membuatku diuji. Karena di ujung ujian itu, jeda tigas. Ada versi diriku yang tidak bisa dihancurkan. Kini rasa sakit mulai ragu, mulai lelah mencoba menakutiku. Karena ia sadar setiap serangannya hanya membuatku semakin tajam. Dan selama pertempuran ini masih berlangsung, aku akan terus berdiri. Tanpa mencari aman, tanpa meminta akhir yang cepat. Sebab aku bukan lagi manusia yang takut luka. Aku adalah prajurit yang membuat rasa sakit berpikir dua-dua di datang. Kesimpulan, pada akhirnya, hidup bukan tentang menghindari rasa sakit, tetapi tentang berani menghadapinya. Rasa sakit bukan musuh, ia adalah pelatih. Ia datang untuk menguji, membentuk,
dan menguatkan. Mereka yang terus mencari aman mungkin hidup lebih tenang. Namun seringkali mereka tidak pernah benar-benar bertumbuh. Jeda 5. Sebaliknya, mereka yang berani berjalan di jalan sulit akan menemukan kekuatan yang tidak dimiliki banyak orang. Menjadi prajurit dalam kehidupan berarti siap jatuh. Siap terluka, siap kehilangan, namun juga siap bangkit, siap belajar, siap menjadi lebih kuat. Karena pada akhirnya, bukan rasa sakit yang menentukan siapa dirimu, tetapi bagaimana kamu meresponnya. Jika kamu memilih bertahan, memilih maju, memilih tidak mencari aman, maka perlahan kamu akan menjadi manusia yang sulit dipatahkan. Dan di titik itu, kamu akan sadar, semua rasa sakit yang pernah datang hanyalah jalan. Jalan menuju kekuatan, jalan menuju makna, jalan menuju dirimu yang sejati. Penutup. Jika hari ini kamu masih terluka, masih lelah, masih merasa sendirian, jangan berhenti. Karena setiap langkah yang kamu paksa, setiap air mata yang kamu tahan, sedang membentuk dirimu menjadi lebih kuat dari kemarin. Jangan cari aman, karena hidup yang terlalu aman seringkali mimpi mati perlahan. Beranilah menghadapi rasa sakit. Beranilah menghadapi rasa sakit. Beranilah jatuh. Bangkit, sebab hanya mereka yang mau ditempa yang akan mengerti arti kekuatan. Dan ketika suatu hari kamu menoleh ke belakang, kamu tidak akan menyesal. Karena kamu tahu, kamu sudah berani menjalani jalan yang tidak semua orang berani pilih. Teruslah berjalan. Jeda 5. Teruslah berjuang, teruslah hidup dengan keberanian yang kamu bangun dari rasa sakit. Karena pada akhirnya dunia bukan milik mereka yang mencari aman. Dunia adalah milik mereka yang berani bertahan. Penutup, dan jika perjalanan ini terasa terlalu berat, ingatlah satu hal. Tidak ada kekuatan besar yang lahir dari kehidupan yang mudah. Setiap jiwa yang kokoh pernah melewati retakan. Setiap hati yang tenang pernah dihantam kegelisahan. Jadi, kamu mungkin tidak melihat hasilnya sekarang. Kamu mungkin merasa semua perjuangan ini sia-sia. Jeda 5. Namun di dalam diam, sesuatu sedang tumbuh. Sesuatu yang tidak bisa dihentikan oleh ejekan, oleh kegagalan, oleh rasa takut. Itulah ketahanan, itulah kekuatan sejati. Kekuatan untuk tetap melangkah meski arah belum jelas. Kekuatan untuk tetap percaya meski dunia tidak memberi alasan. Hidup tidak meminta kamu sempurna. Hidup hanya meminta kamu bertahan. Bertahan saat semua ingin menyerah. Bertahan saat harapan hampir padam. Karena di titik itulah kamu benar-benar menemukan dirimu. Bukan versi yang dibentuk oleh kenyamanan, tapi versi yang ditempa oleh perjuangan. Maka jangan menyesali rasa sakit yang pernah datang. Jangan mengutuk jalan sulit yang harus kamu lewati. Sebab tanpa semua itu, kamu tidak akan menjadi sekuat hari ini. Teruslah berjalan, pelan, teruslah berjuang walau lelah. Dan suatu hari nanti, saat badai terbesar datang, kamu tidak lagi gemetar. Kamu akan berdiri tenang. Dengan tatapan yang sudah melewati banyak luka. Karena kamu tahu, kamu tidak lagi mencari aman. Kamu sudah menemukan makna.
makna untuk terus hidup, makna untuk terus bertumbuh, makna untuk terus menjadi kuat, apapun yang terjadi. Inilah perjalanan seorang pejuang. Sunyi, berat, namun penuh arti. Dan selama napas masih tersisa, langkah ini tidak akan berhenti. Karena hidup bukan tentang menghindari rasa sakit. Hidup adalah tentang berani-beraninya. En menjerafongit. Penutup, aku merindukan rasa sakit. Aku merindukan rasa sakit, karena kenyamanan terlalu lama membuatku lemah. Kenyamanan memang menenangkan, tapi diam-diam mematikan naluri bertahan. Ia membuat langkahku lambat, membuat pikiranku tumpul. Aku mulai lupa rasanya berjuang, lupa rasanya bangkit. Setelah jatuh tanpa ampun. Dan disitulah aku sadar bahwa kekuatan tidak lahir dari kasur yang empuk. Ia lahir dari tanah keras, dari jalan terjal, dari malam yang panjang. Aku merindukan tekanan yang membuat napasku berat. Aku merindukan kegagalan yang memaksaku berpikir lebih tajam. Karena saat rasa sakit datang, aku merasa hidup. Aku merasa terbangun dari tidur panjang bernama zona aman. Sebagai prajurit, aku tidak diciptakan diam. Aku diciptakan untuk bergerak, untuk bertahan, untuk menaklukkan diri sendiri. Maka jika esok badai datang lagi, aku tidak akan mengeluh. Aku akan menyambutnya seperti sahabat lama yang kembali. Karena di balik setiap rasa sakit, ada kekuatan yang menunggu dilahirkan. Dan aku tidak ingin menjadi lemah karena terlalu nyaman. Aku ingin tetap tajam, tetap sadar, tetap siap. Inilah jalan yang kupilih. Jalan yang berat, namun membuatku benar-benar hidup. Penutupku merindukan rasa sakit lebih dalam dan lebih ekstrim. Aku merindukan rasa sakit yang mengguncang, yang memaksaku terbangun dari kelalaian. Karena kenyamanan yang terlalu lama adalah obat bius paling halus. Ia tidak membunuhku seketika. Ia hanya membuatku lupa bagaimana rasanya bertahan. Aku mulai takut pada ketenangan. Takut pada hari-hari tanpa ujian. Karena disitulah jiwa bisa tertidur. Tertidur begitu dalam, sampai tidak sadar, sedang melemah. Sedang melemah. Aku merindukan luka yang membuatku marah pada batas diriku. Merindukan tekanan yang membuatku memaksa langkah terakhir. Merindukan kegagalan yang merobek harga diri. Agar aku ingat bahwa kekuatan harus terus diperjuangkan. Sebagai prajurit, aku tidak ingin hidup dalam ilusi aman. Bahwa berdiri di tasminan training sen mau saking sen. Aku ingin berdiri di tepi kemungkinan terburuk. Di sana, setiap napas terasa berarti. Setiap detik terasa hidup. Rasa sakit membuatku waspada. Membuat pikiranku tajam, membuat instingku menyala. Tanpa itu, aku hanya manusia biasa, yang berjalan tanpa pernah benar-benar bertempur. Maka biarlah dunia menganggapku keras.
Biarlah mereka tidak mengerti jalan yang kupilih. Karena aku tahu, di balik setiap rasa sakit yang kurindukan, ada versi diriku yang terus dilahirkan kembali. Versi yang tidak manja, versi yang tidak lari, jeda 5 versi yang tidak lagi mencari aman, dan selama hidup masih memberiku kesempatan diuji, aku akan terus menyambutnya. Karena bagiku, rasa sakit bukan akhir. Ia adalah panggilan untuk tetap menjadi prajurit dalam kehidupan. Mama, aku mau minum. Ya. Penutup. Aku mulai mencintai rasa sakit. Aku mulai mencintai rasa sakit, bukan karena aku ingin menderita, tetapi karena di sanalah aku menemukan diriku yang paling jujur. Rasa sakit tidak pernah membohongiku. Ia menunjukkan kelemahanku, tanpa belas kasihan. Namun justru dari situlah, aku belajar membangun kekuatan. Bukan kekuatan untuk terlihat hebat, tetapi untuk tetap bertahan. Aku mencintai tekanan yang membuat pikiranku tajam. Aku mencintai kegagalan yang membuat langkahku lebih hati-hati. Aku mencintai kesepian yang mengajarkanku berdialog dengan diriku sendiri. Karena di saat semua hilang, hanya diriku yang tersisa. Dan disitulah prajurit sejati dilahirkan. Kini rasa sakit bukan lagi sesuatu yang kutolak. Ia menjadi guru, menjadi latihan, menjadi jalan hidup. Setiap luka yang datang terasa seperti panggilan. Panggilan untuk bangkit, untuk bertahan, untuk melampaui batas. Sebagai prajurit, aku tidak lagi mengejar kenyamanan. Aku mengejar pertumbuhan, meski harus dibayar dengan penderitaan. Dan selama napas ini masih ada, aku akan terus berjalan. Mencintai proses, mencintai perjuangan, mencintai rasa sakit yang membentukku. Jeda my Furhimoto.